Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, sekaligus berlindung kepada Allah dari perkara-perkara dunia, begitupun dengan perkara akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita sembah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita juga bersaksi, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibadallah rahimahullah. Salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan untuk mendapatkan pengetahuan tentangnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun hadirin rahimakumullah, hanya kepada Allah kita bisa memohon untuk diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa-masa sekarang kita bisa melihat berbagai ujian yang bisa mendorong kita untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi keimanan kita. Semakin maju masa, maka semakin banyak ujiannya. Kalau di masa Nabi itu tentu berat juga ujiannya, melawan kafir Quraisy. Tapi yakinlah bapak-bapak dan ibu sekalian, semakin tinggi jihad, semakin tinggi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin motivasi kepada Allah itu semakin kuat. Karena mereka yakin kalau orang yang berjuang di jalan Allah itu pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini mungkin jihad kita apa? Lebih banyak untuk lebih banyak mengusahakan agar lebih istiqomah di jalan Allah. Sholat pada waktunya, sholat lima waktu di masjid. Karena saat ini bukan zaman perang. Saat ini bukan zaman perang. Kalau dulu ya tentu jihadnya lebih kuat dan istiqomahan mereka lebih kuat. Makanya kita senantiasa belajar agar apa yang kita dapatkan itu semakin bertambah dan semakin memahami apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi hadirin rahimakumullah, itu kan memang Rasulullah diutus untuk membimbing kita. Rasulullah diutus untuk membimbing kita, dan tidak ada jalan yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan ridha Allah kecuali jalan Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Talaq, Rasulullah yatlu alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadh-dhulumati ila nur. Dialah Rasul Allah
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah yang di dalamnya penuh dengan penjelasan. Dan penjelasan itu pasti membimbing manusia, khususnya orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dibimbing liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus sholihat minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Artinya apa, hadirin rahimakumullah? Satu-satunya jalan untuk mendapatkan jalan kebenaran ya dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah jaminan Allah. Itu jaminan Allah sendiri yang menjamin siapa yang ingin dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan, maka jawabannya ada pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini hadirin rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang syarah kitabil jami', syarah kitabil jami', pembahasan tentang kitab Al-Jami' yang berisikan tentang tema akhlak, tema tentang akhlak. Dan kita sampai pada bab zuhud. Bab zuhud. Karena apa sih pentingnya hadirin rahimakumullah membahas tentang bab zuhud? Pentingnya adalah kalau kita zuhud, maka Allah mencintai kita, manusia juga mencintai kita. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang saya harus lakukan supaya saya dicintai oleh Allah dan saya juga dicintai manusia? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala simpel, yaitu izhad, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia juga mencintaimu. Apa yang dimaksud zuhud sebelum kita masuk dari hadis-hadisnya? Apa yang dimaksud zuhud? Para ulama itu telah memberikan definisi, dan definisi yang paling simpel yang mungkin kita bisa cerna. Jelas suara saya? Jelas di suara saya? Ya, kalau begini jauh mic-nya agak kentara. Definisi atau arti yang paling simpel tentang zuhud itu disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, zuhud adalah engkau menjadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Tattakhidud dunya fi yadik, engkau menjadikan dunia itu di tanganmu, bukan di dalam hatimu. Jadi segala apa yang ada di dunia ini itu cukup di tangan kita, tidak sampai di hati kita. Apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, baik sedikit maupun banyak, itu tidak sampai di dalam hati kita, tapi cukup sampai di tangan kita. Karena bagaimanapun hadirin rahimakumullah, kalau apa yang kita miliki sudah sampai di hati, itu sulit untuk kita zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta ja'al dunya fi yadik, anta ja'al dunya fi yadik, kata Hasan Al-Basri. Seperti misalkan hadirin rahimakumullah, banyak orang pintar, cerdas sampai doktor, bahkan sampai profesor, tapi
banyak juga yang korupsi, banyak juga yang mengambil harta yang bukan miliknya. Apalagi kalau misalkan persoalan tanah, itu sekarang banyak orang bersengketa karena menaruh harta itu ada di dalam hatinya, menaruh harta di dalam hatinya. Padahal itu sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis tentang zuhud adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang nasihat emas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pernah dipegang pundaknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhadha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimankibai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memegang pundak saya, kedua pundak saya dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakol, kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepadanya. Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dengan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, atau 'abiru sabil, atau seperti orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Orang yang melaksanakan perjalanan. Nanti kita dalam menanya diri. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Jika kamu berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu jika kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu subuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebaikan. Biasakan kita nanti dikerjain, atau nanti bisa ditobat, atau nanti bisa sadar kalau sudah menikah, nanti bisa insaf bertobat kalau sudah punya anak, nanti bahkan ada yang mengatakan nanti bisa sholat kalau sudah tua, nanti sholat kalau sudah tua. Nasihat Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu subuh. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan kalau kamu berada di waktu subuh, jangan ditunggu waktu waktu sore. Jangan menunda-nunda untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Dan jadikan waktu sehatmu itu betul-betul bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu kamu sakit. Kan biasa kita melihat nanti orang sadar itu kalau sudah sakit itu maka ini. Tapi kalau misalkan sudah sehat, kembali lagi seperti semula. Dan itu salah satu penyakit yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satu hal yang menimpa manusia, kalau dia sakit, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia sudah sehat, kembali kepada semula. Dia lupa bahwa dia pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hayatik li mautik, dan manfaatkan betul-betul hidupmu sebelum kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat emas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana memandang kehidupan dan bagaimana memposisikan diri kita di dunia
Karena menurut para ulama hadirin rahimakumullah, itu manusia hidup di dunia ini itu 3 ciri-cirinya. 3 ciri-cirinya memandang kehidupan. Ada seseorang yang menjadikan dirinya itu mustaitin. Mustaitin, apa itu mustaitin? Dia beranggapan bahwa dunia itu tempat tinggalnya selama-lamanya. Tempat tinggal selama-lamanya. Misalkan kita orang asli Palopo. Maka orang asli Palopo, penduduk asli disebut sebagai mustaitin. Penduduk asli. Sebagai penduduk asli pasti tidak mau pergi ke tempat yang lain. Dia meninggalkan hartanya di situ, dia meninggalkan orang yang dicintai seperti itu. Misalkan dia punya anak di situ, dia punya istri di situ, dia punya orang tua di situ, pasti dia mau tetap di situ. Ini mustaitin. Dan dalam agama kita tidak boleh beranggapan bahwa kita adalah mustaitin. Apa itu mustaitin? Kita beranggapan bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Perasaan akan kembali kepada Allah itu mesti ada. Dan sangat bahaya bagi orang yang mustaitin, hadirin. Nak kejar hidupnya dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan dia akan hidup abadi di dunia. Tipe kedua adalah gurib atau bukan penduduk asli. Bukan penduduk asli. Artinya dia pergi merantau. Dia tinggalkan orang yang dicintai di kampungnya. Orang tuanya, anaknya, istrinya. Kira-kira orang ini mau tetap berada di tempat perantauan atau dia ingin kembali ke kampung halamannya? Ya pasti dia ingin kembali ke kampung halamannya. Dan ini dalam bahasa Rasulullah itu gurib. Kamu harus menjadi orang yang gurib, orang asing yang melakukan perantauan, yang pasti dia ingin rindu bertemu dengan orang yang dicintainya atau zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa asing di dunia ini, otomatis kita akan rindu untuk pulang ke kampung halaman kita. Dan kampung halaman kita yang kekal adalah akhirat. Kampung halaman kita akhirat. Cuma apa hadirin rahimakumullah? Di dalam Al-Qur'an Allah menyinggung, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Tapi sayang, banyak orang itu lebih mencintai dunia daripada akhirat. Banyak orang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kalau kita sendiri, kalau sampai saat ini masih lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka perlu berdoa kepada Allah untuk diperbaiki hati kita. Dan ini nasihat Rasulullah. Kun fid dunya ka'annaka gurib. Jadilah kamu di dunia itu seperti, yang pertama adalah seperti orang yang gurib, orang yang sementara dalam rantauan. Dari 3 jenis manusia di dunia ini, 2 yang disuruh pilih oleh Rasulullah SAW dan 1 yang tidak boleh. Yang tidak boleh tadi itu mustaitin, merasa penduduk asli di dunia ini, padahal kita bukan penduduk asli. Kita akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh oleh Allah yang pertama adalah gurib, orang dalam perjalanan atau orang dalam rantauan. Yang ketiga, abiru sabil, atau orang yang sementara numpang lewat. Dia musafir
dan numpang lewat. Numpang lewat. Dan ini pilihan kedua yang ditunjukkan oleh Rasulullah, abiru sabil, seorang musafir yang numpang lewat. Bagaimana orang yang numpang lewat? Ya biasanya kita melakukan perjalanan ke Makassar. Ke Makassar biasa ada hajat kita. Ada hajat kita numpang lewat, numpang di situ. Numpang, apakah misalkan buang air besar, buang air kecil, itu biasanya apa? Orang yang numpang lewat itu biasanya merasa sebentar, atau minimal bayar pergi. Ada hajat kita, mungkin tinggal makan dulu di warung makan. Sesudah itu pasti kita melanjutkan perjalanan. Dan Rasulullah menyuruh kita seperti ini. Awabil sabil, atau kamu hidup di dunia itu seperti orang yang numpang lewat saja. Kalau kamu sudah memenuhi hajatmu, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita punya hajat di dunia ini. Kita hidup di dunia ini punya hajat, tapi jangan lupa bahwa kita hanya numpang sementara di dunia ini. Hanya numpang sementara. Dan nasihat ini hadirin rahimakumullah adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Salah satunya adalah Ibnu Umar dan juga tentunya kepada kita semua, supaya kita punya sikap ketika kita hidup di dunia. Betapa banyak orang yang hidup di dunia ini lupa bahwa dia akan kembali, padahal hampir setiap hari dia menyaksikan kematian, dan seakan-akan kematian itu hanya dianggap sebuah peristiwa yang biasa. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa peristiwa kematian itu sesuatu yang biasa, kecuali kalau orang tua kita sendiri yang meninggal, kecuali kalau keluarga dekat kita yang meninggal, baru dia rasa bukan peristiwa biasa. Tapi kalau orang lain yang meninggal, biasa itu kematian. Padahal tidak, ada sesuatu di balik itu. Kita akan menunjuk apa? Kampung akhirat, kampung yang selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, la yughrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Jangan sampai kita terlena hadirin rahimakumullah tentang apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Karena terkadang kita juga mendapatkan orang yang biasa membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang kafir, sampai-sampai mengatakan, ya kenapa kita ini misalkan orang Islam itu miskin, sedangkan orang-orang di Eropa itu kaya-kaya, sehingga mengatakan mereka lebih baik daripada kita. Padahal ini persoalan dunia. Persoalan dunia itu akan bebaskan siapa yang bekerja, dia akan dapat. Tapi bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sekali-kali kamu terperdaya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri seperti itu. Karena kita punya cita-cita yang abadi, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma la isa illa isal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena kita tidak tahu dari rahimahullah sampai umur berapa kita hidup di dunia. Kita tidak tahu. Cuma tanda-tandanya yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada. Apa tanda-tandanya? Ya kalau bulu-bulu kita, rambut kita sudah putih, itu sudah tanda-tanda mati. Tapi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa apakah saya duluan mati atau bapak-bapak yang duluan mati. Allah cuma mengatakan
mengatakan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Yang namanya kematian itu kami yang mengaturnya dan kami tidak terkalahkan dari kematian itu. Kami tidak terkalahkan dari kematian itu. Kemudian apa kesimpulannya hadirin rahimakumullah? Ma yukhadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Para ulama mengatakan di dalam syarah kitab Jami dijelaskan hadis hadis syarih min ahsanil ahadits al-wa'idah wa huwa afdalul hadits liqatil amal. Ini merupakan hadis yang sangat mulia tentang nasihat, dan ini merupakan hadis yang paling tinggi untuk memotong angan-angan kita yang terlalu tinggi, terlalu jauh angan-angan kita. Orang kan biasa berangan-angan terlalu tinggi, bahkan angan-angannya itu sampai lain angan-angan, lain cita-cita. Kalau cita-cita itu mesti ada, tapi kalau misalkan angan-angan terlalu berangan-angan, punya ini punya itu, sampai sampai lupa Allah Subhanahu wa taala, sampai menghalalkan segala cara, tidak boleh. Jangan terlalu berangan-angan terhadap dunia. Walaupun semua kita punya cita-cita, mencari rezeki itu wajib. Mencari rezeki itu wajib, tapi kalau misalkan punya angan-angan yang terlalu tinggi sampai-sampai menghalalkan segala cara, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zuhud, kita mendapatkan harta, maka harta itu ada haknya orang lain. Tetapi orang yang tidak zuhud, ya harta itu tidak. Jangankan yang dia punya mau dikasihkan orang lain, yang dimiliki orang lain mau juga ambil. Seperti itu. Sedangkan orang yang zuhud, apa yang dia punya itu ada haknya orang lain. Seperti itu. Orang yang zuhud ada haknya orang lain. Makanya likutul amal, terlalu berangan-angan itu dilarang dalam agama kita. Tapi jangan juga dibilang jangan lagi pilih bekerja aja. Untuk naik haji itu harus bekerja. Untuk naik haji itu harus punya harta. Untuk menyempurnakan rukun Islam kita itu harus punya harta. Tidak mungkin kita menyempurnakan rukun Islam kita kalau tidak berharta. Karena salah satu rukun Islam itu membayar zakat. Membayar zakat mal. Nanti bisa membayar zakat mal kalau dia punya harta seukuran emas 85 gram. Berapa itu 85 gram? 1 gram itu bulan Ramadan yang lalu saya lihat 1 gram itu sekitar 1 juta emas murni, bukan emas 23, tapi emas murni sekitar 1 juta. Jadi kalau misalkan 85 gram berarti 85 juta, bukan sedikit. Dan itu salah satu bagian daripada rukun Islam bagi orang yang punya uang. Seperti itu. Lagi-lagi titik beratnya adalah jangan terlalu berangan-angan. Kupidunya karena keburuk final grup la yakunu illa darul qurbah wa la yatma'inna biha wa la yastaqiru biha wa la tasqu nafsu ilaiha wa la yunafs ahliha bi khatamiha. Yang namanya orang yang gurib itu pasti tidak merasa tenang dia tinggal di kampungnya orang lain. Pasti berupaya menyiapkan bekal untuk kembali ke kampung halamannya. Contohnya kan di Lu ini banyak pelayaran, banyak pelaut. Bagaimana kira-kira pelaut? Apakah mereka mau senantiasa di laut pergi berlayar atau mau kembali ke kampungnya? Ya pasti mau kembali ke kampungnya. Bahkan pusing kapan kira-kira saya kembali lagi ini ke kampung. Dan tentu dia juga menyiapkan bekal ketika dia pergi merantau. Begitupun kita hidup di dunia disuruh berbekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Tazawwalu fa inna khairaz zadi
adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga disuruh berbekal. Kita juga tidak disuruh hanya sebatas mau gak mati ini, mau gak mati ini, tetap harus berbekal. Dan sebaik-baik bekal kepada Allah adalah ketakwaan kepadanya. Dan masih banyak lagi hadirin rahimakumullah tentang zuhud, persoalan zuhud ini. Tentu kita hanya berusaha. Tentu kita cuma berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang diberikan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang kita juga lalai. Terkadang kita juga lalai kalau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan harta. Apalagi kita hidup ini tidak sendiri. Kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, dan itu semua bisa mempengaruhi. Mau dikasihkan orang lain, kita punya uang mau dikasihkan lain, ada lagi yang mempengaruhi, baik itu dari istri, begitupun dengan anak-anak kita. Makanya perlu ta'awun di keluarga, itu perlu ta'awun, saling tolong menolong. Konsep tolong menolong itu harus diterapkan di kehidupan keluarga supaya terbiasa. Kami punya apa? Kami punya kenalan. Kami punya kenalan itu mulai dari bapak, ibu, anak, menantu, semua yang kompak memiliki konsep membantu. Bahkan sering cemburu. Cemburunya bagus. Masa bapakku bisa membantu orang lain dengan begini, masa saya tidak? Masa saya tidak? Mereka betul-betul punya konsep yang luar biasa. Sesulit apapun mereka pasti berusaha untuk membantu. Bahkan disitulah mereka terkadang berpikir, ya kita kan tidak hanya sekedar berbisnis dengan manusia, kita juga membangun bisnis dengan Allah. Tidak hanya sekedar berbisnis dengan manusia, tapi berbisnis dengan Allah. Dalam Al-Quran kan tijaratan tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku berikan suatu perniagaan, suatu bisnis yang bisa menolong kalian dari azab yang pedih. Biasakan kita hanya berbisnis dengan manusia, menjalin usaha dengan manusia. Kita tidak pernah berbisnis dengan jarang kita berpikir untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu konsep yang biasa kita lupakan. Satu konsep yang biasa kita lupakan adalah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakan kita cuma biasa berdoa, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah. Kita biasa berdoa, dan itu sah-sah saja, bahkan itu baik. Tapi biasa kita lupa mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beda berdoa, beda mengundang. Beda berdoa, beda mengundang. Apa caranya mengundang? Kalau punya kesulitan, bantu orang lain, maka Allah yang akan membantu. Wallahu bi aunil abdi maka dan abdu bi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu akan menolong orang lain. Dan itu konsep yang biasa kita lupa, bahwa kita juga dianjurkan untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berdoa senjatanya umat muslim, tapi ada juga yang lebih utama, yaitu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira waktu yang membatasi kita hadirin rahimakumullah, minimal kita bisa mengambil kesimpulan tentang apa yang kita bahas berkaitan dengan persoalan akhlak, dan lebih khusus lagi berkaitan dengan persoalan zuhud. Walaupun mungkin materinya sederhana, tapi kalau kita misalkan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan berkeluarga,
maka kita akan pasti merasakan apa hikmah di baliknya. Karena persoalan ini adalah persoalan yang sangat penting di dalam agama kita. Walaupun sudah banyak kaum muslimin itu tidak memperhatikan, sudah banyak di antara kita itu tidak memperhatikan. Makanya banyak-banyak dikoreksi oleh para ulama untuk kembali lagi mempelajari lebih dalam terhadap hikmah-hikmah yang Rasulullah SAW itu sampaikan kepada para sahabat. Karena dulu hadirin rahimakumullah, dulu kehidupan masyarakat itu lebih sulit dibanding dengan kita. Kehidupan masyarakat itu lebih sulit dibanding dengan kita. Tetapi mereka dibanding dengan kita, mereka lebih banyak memiliki apa? Memiliki kelonggaran hati karena mereka senantiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya mari kita sama-sama kembali membuka lembaran-lembaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup pengajian kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin penjelasan agak lebih lanjut saja, Ustaz, tentang bagaimana cara mengaplikasikan hidup zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Syukran. Hidup zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, dalam mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu perlu dimulai dengan hal yang kecil-kecil dan perlu memulai dari diri sendiri. Ibda binafsi. Perlu memulai dari diri kita sendiri dulu. Terkadang kita memaksakan, ada orang memaksakan kepada anak-anaknya, tetapi untuk dirinya sendiri dia tidak aplikasikan. Makanya apa? Ya kita koreksi diri kita dulu. Kita koreksi, kita mulai membiasakan dengan apa yang kita miliki kita sedekahkan, walaupun nilainya kecil. Karena zuhud itu kan erat kaitannya dengan persoalan harta yang kita miliki. Semakin kita terbiasa mengeluarkan apa yang kita miliki, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kalau misalkan kita sudah terbiasa, maka itu akan dianggap mudah. Beda kalau misalkan orang yang tidak biasa, orang yang tidak biasa mengeluarkan hartanya, itu akan sifat zuhudnya itu akan sulit dia peroleh. Tetapi orang yang sudah terbiasa mengeluarkan hartanya, maka zuhudnya itu akan semakin kuat. Bahkan di zaman Nabi kan tidak sedikit sahabat yang ingin menginfakkan semua hartanya. Seandainya Rasulullah SAW tidak larang, maka dia akan infakkan semua hartanya. Hanya ingin mengajar sifat zuhud itu. Salah satunya yang paling terkenal kan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit, dia ingin menginfakkan semua hartanya, tapi dilarang oleh Nabi. Dan tentu itu dimulai dari hal yang kecil. Dia sudah terbiasa membantu orang lain, dia sudah terbiasa mengeluarkan hartanya, sehingga ketika berkaitan dengan harta itu sudah tidak sampai ke hatinya. Dan sering kita juga mendengar nasihat ulama-ulama kita berkaitan dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki sering-sering diminta untuk melihat orang yang paling di bawah dibanding dengan kita, supaya kesyukuran kita semakin meninggi. Biasanya kan kita hanya terfokus kepada orang yang lebih sukses daripada kita, sehingga kita juga berupaya mengejar tanpa mengetahui batasannya. Padahal anjuran dalam agama kita, unzur ila man asfala minkum.
lihat orang yang paling di bawah dari kalian. Tujuan untuk apa? Supaya apa yang kita miliki kita tidak taruh di hati kita. Wala tanzur ila man fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang lebih di atas daripada kalian. Dan itu perlu dipraktekkan dari hal-hal yang kecil, dan tentu mesti dimulai dari diri kita sendiri. Kita contohkan kepada anak-anak kita. Kalau misalkan yang dipraktekkan oleh orang yang kami kenal, biasanya kalau misalkan ada harta yang mereka miliki, mereka berikan anaknya, kemudian anaknya disuruh untuk menginfakkannya, untuk mengeluarkannya. Biasanya kan kita tidak libatkan anak kita. Kita misalkan ada orang yang butuh bantuan, langsung kita yang kasihkan. Tapi orang yang kami amati, dia kasihkan anaknya, kemudian anaknya yang berikan kepada orang lain. Dan itu diperhatikan oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dia melibatkan anaknya dalam membangun apa? Membangun Ka'bah. Dilibatkan anaknya. Dan itu perlu dievaluasi. Terkadang kita tidak melibatkan anak-anak kita dalam persoalan keagamaan seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup pengajian kepada kita pada malam ini, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mohon maaf karena baru lama lagi baru muncul. Kemarin kami ke Solo, kemudian ke Jogja, dan kembali dengan kesibukan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, dan kita tutup dengan membaca doa kepada Al-Qudus. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi